Welcome back to Kreativi Vlog 6 November 2024 teman-teman ya. Dan by the way saat ini aku berada di Grobogan teman-teman. Dan saat ini aku berada di rumah Mbah Wasilah selaku mbahnya adik Fudin dan juga adik Nifa teman-teman ya. Di sini aku mau memperjelas untuk kehidupan adik Fudin dan adik Nifa itu seperti apa, terus orang tuanya itu dulunya bagaimana, dan untuk rumah saat ini yang ditinggali oleh adik Nifa dan juga Fudin, rumahnya siapa dan bagaimana teman-teman. Dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Mbah Wasilah teman-teman ya. Mbah, tepangke kalau Isa, nggih. Saat hari ini kalau mriki niku bahasa Indonesia sakit bisa nggak? Sakit. Mboten saged. Nggih, wong kula tiyang bodho. Oh. Sing SD men mboten tok bare. Jadi ngeten, Mbak. Saya datang ke sini itu karena dari Mas Adab. Lah. Pertama saya itu silaturahmi. Nggih. Sambil saya mau tanya-tanya sama Mbah Wasilah. Jadi Mbah Wasilah ini selaku mbahnya Fudin sama Nifa. Fudin sama Nifa niku apakah benar bapaknya kali ibu niku meninggal? Nggih. Sampun. Pun. Tahun pinten niku? Tahun 2020. 2020 itu siapa? Anu Bapak Riyin, Arwani Riyin, Januari tanggal 9. Terus sing setri acale pejah Bakdo Bodo Kupat. Oh, berarti sing Arwani nak sasi Jawa ngeten iki tahun mati pinten? awal. Tahun pinten? 2000 nggih 2000 sedanten. 2000. 2020. 2020. Nggih. Pak Arwani. Nggih. Ibuke nak sasi niki 4 tahun, 4 tahun niki mati awal. Nak sasi ngoten niku kula eling nak sasi Januari ngiring Januari nggih. Lah terus mati awal niku Arwani pun tanggal pentek. Terus madilake Rejeb Ruwah Poso Bodo Bakdo Bodo Kupat niku bodone Kupat ki dina napa seminggu terus rong dina niku mbahane riyen. Iya, iya. Mbahane bojone kula wau. Jumat sonten Setu Bakdo zuhur diangkat prodadi kalih adine niku diangkat pihak desa ajeng ditambake. Lah terus minggu siang mboten enten. Berarti intinya 2020 ya? Nggih, 2020 meninggal semua. Ya. Pak siapa tadi namanya? Pak Arwani, ibunya ya, namanya? Misria. Terus kalih mbae niki wau. Lah terus yang saya tanyakan, Pak Arwani meninggalkan anak Fudin sama Nifa. Nggih. Meninggalkan harta benda napa, Pak? Ninggalke bondo donya napa? Nggih gantoran nggih niku tok. Tanah omah niku. Wong kula nggih gadahe nggih niku tok. Lah gadahe kula nggih kula dum sithik-sithik lemah niki tok. Lah nak griya niku memange sing Arwani niku sih sak kadare batine nggih elek, tapi kiambake nggih elek dhewe. Lah anggit kula kan nggih pun kandha kula ya nganu wale nek kowe entuk rezeki nak ndandak kowe iso ndandani omahmu ya jeh tak bantu sithik wong kowe termasuk omahmu elek dhewe kula ngeten iringe dibangun pun mboten enten pun. Fudin niku berarti mempunyai rumah nggih. Lah rumahnya itu masih ada apa enggak? Nggih mboten enten. Wong pun diklodel kanton amoh wau ngoten kok. Oh, reot udah kayune lagangane ngoten niku ampun. Lah anak gedhe tanahe sih. Tasih masih ya. Ukurannya kira-kira berapa, Mbak? Lah nggih nak dinggoni griya kalih nggih sedengnya nak dipaman nggoni cah loro ngoten nggih. Sekarang begini, Mbak Marsila. Bukan saya untuk suzon atau apa, namun saya mau hanya memperjelas, pengen ngerti untuk tanahnya Fudin tinggalan dari almarhum bapaknya dia. Niku saya kalau datang ke perangkat desa menanyakan status tanah ini bagaimana, apakah dengan berkenan? Enggak apa-apa. Dekat Mbak saking dari sini. Dekat. Nggo motor pontu tanggul Iya, nggo motor. Terus selama ini kisah-kisah Fudin sama Nifa itu seperti apa, Mbak, selama sampean yang ngurmatin? Nggih nganu wong kula ditinggal nembe kalih mbak niku setahun pun enten teko dereng nggih. Kula sakit. Oh nggih setahun persis kula sakit. Dugi sepriki dereng saged mbedamel kula. Nggih budal tapi menggini dhewe sithik-sithik terus sing
cilik niku mboten kena ditinggal. Heeh. Nganu nggih nedine nggih nganu alhamdulillah disantuni tiyang. Sithik-sithik ngoten niku nggih den tiyang wong tiyang maringi niku nggih sak mono sukane nggih anu Mas. Nggih kadang enten tiyang maringi nak rodok kaduk nggih diterkem mriki enten nggih enten sing maringi 300, kadang nggih 100, kadang nggih 50 niku diparingke kula. Titip niki kangge bocah Mbah, kangge putune. Asale masyarakat nggih ngoten. Lah kula nggih ngeten nggih matur nuwun, kula mboten saged bales kula makili putune. Nggih mugi-mugi jenengan diparingi panjang umur, sehat sedaya, paringi lancar asale mbuh damel, selamat dunia akhirat. Oke, Mbah sinten? Mbah Marsilah napa Mbah? Nek setiap ada yang bertanya soal putune sampean. Lah lauten diputen kadat yang sepuh ngoten niku. Nek bocah enak niku nggih sampe badok kula niku badok aku ki rindu mamak rindu bapak lho ngoten niku. Lah kula niku nggih ajlet ngoten dadat kepikir kula. Wedok niku kentes. Anglet ke pinter ngomong niku ngomong mawon. Anu Nifa. Niku nggih. Ngoten niku lha nak kula turun teng kursi ngeten niku mboten saged, kula teng ngadap kula mboten saged duduk on sikile kula niku mboten kenging nganu. Lah badhe aku kepe amor kowe ngoten kuwi do nggone li tangan niku kula teng dhuwur ngoten nggih niku teng isor nggone li tangan ngoten niku. Heeh. Kula niku nggih. Ning sakniki pun sing budin wong pun tata pun gedhe dadi sing cilik niku anu niku. Kesedihan apa lagi sing Mbah Marsilah niku rasakan Mbah untuk mengurusi Pudin sama Nifa? Nggih, jane nggih mboten pokoke perenaan masalah pangan nggih Gusti Allah sing ngatur nyatane sih diuripke teng donya ra nggih sih disadang rezeki karo Gusti Allah ngoten mawon lah. Laute niku nggih nak donge bocahe rewel, nak nifane rewel. Nifa kerep rewel. Rewelnya kenapa Mbah? Anu nyentak-nyentak. Nak anu niku lah mbadok ngono kuwi anu ngoten niku. Kowe iki nyetantak mbadok kowe nduk nak dosa nduk ngoten niku kowe. Mungkin ampun milih nggih mbadok minta maaf. Jangan diulangi lagi ya. Iya, ning nak bar ngoten melih. Ya mungkin karena ditinggal dari kecil jadi kerinduan untuk kedua orang tuanya itu pasti saat lagi manja-manjanya. Terus waktu Pudin bilang engko nak aku sudah besar, aku mau kerja mah tak beli apa bisa bangun rumah itu perasaan sampean seperti apa Mbak? Perasaannya sampean? Ya betul kalau nggih kantor anu ya amin ya mbadok isane ndongake ya le mboten rasa mbantu kowe ngoten nah. Ya muga-muga keleksanan cita-citamu ngoten. Jadi cita-citanya Pudin itu kepingin membangun rumah yang punya tanah yang ditinggali dari almarhum bapaknya. Jadi begini, jadi setelah aku bertanya-tanya sama Mbah Marsilah, Mbah Wasilah, jadi untuk almarhum Pak Arwani itu selaku bapaknya Pudin sama Nifa. Terus Mbah Arwani ini mempunyai sebidang tanah, jadi sudah dibagi-bagikan ini untuk Pak Arwani, terus ini untuk anaknya yang sebelah sini. Nah, dari cerita itu semua berarti tanah Pak Arwani yang sudah almarhum itu menjadi ahli warisnya Pudin sama Nifa. Namun investigasi kita nggak cuma sampai di sini teman-teman. Jadi nanti kita akan datang mungkin ke perangkat desa. Intinya kita hanya untuk menanyakan, memastikan untuk status tanah itu apakah itu akan menjadi miliknya Pudin ataupun Nifa teman-teman. Jadi sebentar lagi kita langsung setelah azan zuhur kita langsung menuju ke Bapak perangkat desa setempat. Oke teman-teman, jadi saat ini aku udah berada di rumah Pak RT selaku Pak RT-nya adik Nifa teman-teman ya. Dan sebelumnya selamat siang Pak RT. Perkenalkan, nama saya Isa, channel YouTube saya Gera TV. Dan sebelum video ini panjang lebar, saya mau minta izin dulu sama Pak RT untuk podcast sederhana sama Pak RT ini saya masukkan di YouTube channel saya Gera TV. Jadi begini Pak RT, kedatangan saya ke sini yang pertama kali saya silaturahmi untuk mengikat
ibaratnya yang dulunya tidak kenal sekarang kenal untuk mengikat tali persaudaraan. Teman-teman semua juga yang kesini ini dari tim CAA, itu yang artinya kreator abal-abal. Dan kita ini untuk konten-konten kita, video-video kita itu untuk mengangkat derajat seorang anak yatim piatu atau anak yatim atau anak piatu. Nah, bahwasanya ini tadi saya sudah ke rumah Mbah Wasilah. Jadi ini saya meneruskan dari video yang tadi ke tempat Pak RT. Bahwasanya saya mau menanyakan perihal silsilah keluarga almarhum Pak Arwani beserta ibu mempunyai anak namanya Fudin dan juga Nifa. Itu ceritanya seperti apa Pak RT? Dulu dia itu bekerja tempatnya itu di sana. Agak keras sedikit. Terus dia bekerja di proyek. Terus dia Pak Arwani itu kena musibah kesetrum. Kesetrum. Ya, setelah kesetrum dia meninggal. Ada ibunya Nifa itu dia tuh sakit, ada benjolan di payudaranya. Terus dia dibawa ke rumah sakit? Bukan, dibawa ke alternatif. Ya, terus dia tinggal. Setelah meninggalkan anak dua itu. Terus begini Pak RT, ibunya Nifa ini kenapa kok dibawa ke alternatif, dibawa ke rumah sakit? Apakah nggak punya kis atau apa Pak RT? Itu sudah saya kasih tahu masalah kis. Dia itu udah saya bilangin, kan dia punya kis. Udah saya bilangin rujuk ke rumah sakit besar. Cuman ada yang pihak kakaknya dia tidak mau, mintanya ke alternatif. Karena apa? Ya mungkin karena dana keuangan. Pembiayaan. Mungkin ada yang menunggu. Kan harus biaya. Harus biaya sendiri. Menunggu itu kan butuh biaya itu. Terus almarhumah Pak Arwani ini, apakah meninggalkan sebidang tanah atau rumah untuk anaknya yang bernama Fudin sama Nifa Pak? Benar. Apakah betul? Betul. Itu meninggalkan sebidang tanah itu dari orang tuanya Pak Arwani. Itu dulu juga sudah ditempatin. Terus ditempatin sama Pak Arwani juga istrinya. Itu pernah ditempatin di situ. Setelah dia meninggal, ibunya meninggal, istrinya Pak Arwani meninggal, terus tinggal neneknya, Mbah Wasilah tadi, terus dibawa anak dua itu dipungut Mbah Wasilah, dipelihara lah intinya di rumah Mbah Wasilah. Untuk tanah yang dulunya ditinggali itu sekarang kondisinya kosong atau bagaimana? Apakah benar kosong atau masih ada bangunannya? Itu yang ditempatin dulu itu Pak Arwani itu sekarang kosong. Sudah kosong semua. Udah nggak ada. Dulu neneknya juga di situ, juga sekarang udah nggak di situ, pindah ke tempat adiknya lagi. Itu tadi yang saya udah ke sana itu ya. Bener. Terus berarti memang itu ceritanya benar Pak RT, memang tanah yang ditempati almarhumah Pak Arwani itu memang benar-benar itu tanahnya Pak Arwani ya? Benar. Nah sekarang begini Pak RT, jadi untuk video, kenapa saya ini bikin video di sini sama Pak RT untuk tanya-tanya soal tanah, bukan berarti saya ini ingin mencampuri urusan rumah tangga orang. Cuma saya ini hanya memastikan dan menanyakan sumber tanah itu tanahnya siapa, ya kan? Terus itu, dan sampai sekarang pun apakah benar tanah itu untuk ahli warisnya Fudin sama Nifa? Ya benar, itu masalah itu emang benar punyaan Fudin sama Nifa. Itu dari neneknya. Dari neneknya dulu ngasih tanah, sebidang tanah itu ke Pak Arwani. Almarhum. Ya. Setelah ini semua kita sudah sampai di Pak RT, ceritanya seperti itu teman-teman ya. Dan ya mudah-mudahan aja
ini semua benar-benar rezeki milik adik Fudin dan adik Nifa. Dan ini lagi Pak RT. Iya. Jadi kedatangan saya ke sini, saya nggak memberi harapan sekecil apapun, sebesar apapun. Saya tidak memberi harapan untuk warganya Pak RT yang anak yatim piatu yang bernama Fudin sama Nifa. Cuma saya hanya bisanya seperti ini, mensuarakan, menjembatani untuk adik Fudin dan adik Nifa ini bisa mempunyai rumah yang layak huni. Amin. Terus untuk masa depan mereka berdua juga masih panjang. Iya, amin. Dan ini juga buat Pak RT juga, sebelum dan sesudahnya saya sudah merepotkan Pak RT, udah dikasih air minum seperti ini. Terima kasih banyak Pak RT, dan saya terima kasih banyak juga untuk informasinya. Namun saya kembali lagi, kita tidak menjanjikan, namun ini hanya pembuktian bahwa silsilah tanah yang ditempati dulunya Pak Arwan itu milik siapa, sekarang udah Clear. jelas semua bahwa memang benar-benar ini tanah milik almarhum Pak Arwani selaku bapaknya Fudin sama Nifa. Dan sekarang beliau Pak Arwani dan juga istrinya udah meninggal semua, berarti Fudin sama Nifa ini adalah anak yatim piatu yang mempunyai tinggalan tanah dari orang tuanya. Jadi ini saya minta izin sama Pak RT juga, ini nanti video saya tayangkan di YouTube channel saya Pak RT. Jadi untuk penonton-penonton dari tim CA ini bisa melihat semuanya. Kedatangan saya ke sini ya itu tadi Pak RT, saya pertama silaturahmi, yang kedua hanya memastikan untuk tanah yang dulunya ditempati Pak Arwan itu tanah milik siapa, dan sekarang berarti punyanya siapa, kan gitu Pak RT. Begitu teman-teman ya. Jadi sekarang udah jelas semua. Untuk saat ini aku berhenti untuk investigasi sampai di Pak RT setempat selaku Bapak RT-nya Mbah Wasila, selaku mbahnya Fudin sama Nifa teman-teman ya. Dan untuk video tentang adik Nifa itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa lihat di Pumal Vlog. Dan juga untuk video tentang silsilah rumah Pak Arwani almarhumah itu dulunya bagaimana dan letaknya di mana, itu teman-teman bisa melihat semuanya ada di channel Hak Gondrong. Oke, mungkin untuk pertanyaanku tanya jawab ke Pak RT mungkin cukup sampai di sini guys. Dan ya seperti inilah teman-teman ya untuk cerita fakta dan nyatanya untuk adik Fudin dan adik Nifa ini seperti ini. Udah gitu dulu Pak RT, saya minta pamit dulu. Terima kasih banyak atas informasinya. Bila mana saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk adik Pak RT, saya minta maaf sebesar-besarnya. Di Pak RT nggih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wasilah. Karena waktu sudah siang, sudah sore ya. Dan ini udah mendung juga, saya nyun pamit. Saya terima kasih tadi udah dikasih informasi yang valid seperti itu. Dan berdoa aja Bang ya. Semoga aja nih semua akhirnya nanti menjadi rezekinya adik Fudin dan juga adik Nifa Bang ya. Nggih, saya pamit tak pulang dulu ke Demak Bang. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Jadi kurasa untuk videoku tentang tanya-tanya soal tanah milik almarhum Pak Arwani ke Bu Mbah Wasila dan juga tadi aku udah ke Pak RT juga. Dan mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Dan mungkin dari podcastku bersama Pak RT bersama Mbah Wasila, mungkin dari ini semua teman-teman bisa menyimpulkan semua apakah ini nanti target yang perlu kita up di sosial media teman-teman ya untuk di kemudian hari. Thank you buat teman-teman semua yang udah menonton di videoku dari awal sampai akhir. Berkah selalu buat kalian semua. Dan akhir kata, aku dari Kreatif aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku Sanugra, see you next video.